Tuhan bicara banyak bahwa saatnya sudah tiba, memang sudah waktunya. Tuhan membicara tentang penuaian, bahwa ladang itu sudah menguning. Sampai Tuhan bilang, apa aku harus ulangi lagi bahwa ladang itu sudah menguning. Tuhan bilang, ayunkan itu kayak sabit gitu loh. Sabit maksudnya tuai sekarang, bahwa waktunya sudah tiba. Kamu sudah siap. Sudah siap, bukan lagi akan siap, bukan. Sudah siap. Makanya saya bilang, oh Tuhan, terima kasih. Emang itu yang memang selalu saya doakan. Tuhan, saya rindu ada jiwa-jiwa datang. Ternyata Tuhan bilang waktunya memang sudah. Ayunkan itu sabit itu, jangan ditahan. Sabit itu berarti udah kan waktunya. firman Allah, beritakan, sampaikan, ya kan? Tuai. Petik, harus ambil itu dah. Aduh, puji Tuhan. Itu pertamanya kayak seperti ada gempa bumi, ada longsor gitu kan. Terus ada beberapa bencana, terus ada beberapa orang yang jatuh ikut arus gitu kan, jatuh ke jurang gitu. Secara manusia kita kayaknya sedih gitu, kok mereka itu kenapa harus jatuh ke jurang gitu. Akhirnya dalam keadaan sedih, Tuhan ganti, kita diperlihatkan dengan seperti kembang gitu kan. Jadi kita bersuka cita gitu. Setelah itu dari setiap gunung-gunung datang, dari segala penjuru gitu, datang jiwa-jiwa dari bermacam-macam bahasa, suku gitu kan. Pakaiannya juga, adatnya berbeda-beda, tapi pada datang gitu. Antusias banget, semangat banget pada datang gitu. Pokoknya nggak bisa dihitung lagi ya. Nggak bisa dihitung lagi, mereka datang. Puji Tuhan gitu. Jiwa-jiwa mereka lapar gitu. Sepertinya mereka sendiri yang cari, bukan kita yang cari. Mereka sendiri yang datang. Mereka itu seperti orang itu Haus, lapar dan haus gitu, membutuhkan kabar baik itu, membutuhkan juru selamat itu. Dan setelah itu saya dilihatkan Tuhan gitu, seperti jalan itu kayak seperti baru di aspal gitu, masih baru. Terus ada berkat-berkat gitu. Jadi berkat kita sudah di jalan. Amin. Tinggal tunggu sabar kapan waktunya datang. Tapi udah di jalan gitu, udah dekat. Udah berjalan. Udah dekat. Puji Tuhan. Amin. Penyembahan, kan kita nggak tahu mau doa apa ya. Pokoknya kita penyembahan aja. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa tuh kayak masuk peperangan roh. Iya, Terus saya seperti lihat tuh kayaknya Banten tuh ujung lautnya tuh udah mulai goncang gitu. Bergoyang, udah goncang kan, mau ada bencana. Rumah-rumah pada. Terus tiba-tiba dari kejauhan saya lihat seperti ada yang mau naik keluar itu, ada spirit yang mau muncul dari laut. Wah, ini peperangan terus, peperangan kan tambah, kita tadi bahasa rohnya kan tambah kenceng kan. Iya. Terus Tuhan ingetin terus maksudnya lawan. Biasa saya juga mungkin ini kali maksud Tuhan, kenapa Kita kita ke doa di Banten. Banten. Kenapa Iya. kita ke sini ya? Iya, udah gitu tempat juga, tapi kita mau doa juga kan enak gitu. Terus doa itu terus peperangan loh. Habis begitu terus ini apa namanya, dibantu sama para malaikat, jadi nggak kita doang yang perang. Bantu para malaikat terus sapu bersih gitu, diingetin. Udah terus tambah doa, tambah peperangan intens terus. Nah, akhirnya udah tuh melemah, spirit itu tenggelam lagi ke dalam laut gitu. Kamu sudah menang, kata Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sudah menang tuh saya lihat tuh menguning tuh Bu. Benar, konfirmasi. Jadi konfirmasi. Menguning, ada sinar menerangi Banten sekarang. Makanya kan ini Banten sekarang penuh kemuliaan Tuhan begitu. Habis begitu terus saya lihat dari jauh, apa itu ya, ada yang terbang. Nggak tahu malaikat peperangan datang membantu untuk peperangan di Banten, karena Banten ini kan banyak main dukun. Iya. Izin gereja juga susah. Gereja juga sedikit karena kan ini ya fanatik gitu. Ayo sekali lagi, kata Tuhan, sapu bersih lagi gitu. Udah
basaro lagi basaro terus gitu kenceng kan. Terus begitu sudah kan, sudah maksudnya sudah maksudnya tuh aku sudah maksudnya menaruh belas kasih untuk Banten. Ada penuaian jiwa-jiwa tuh Bu, sama tuh penuaian jiwa-jiwa daerah Banten sekarang gitu. Jadi ya sudahlah, pokoknya bagian kita membantu peperangan di alam roh gitu untuk jiwa-jiwa di Banten ini. Jadi ya kita mengalir aja lah kemana Tuhan mau Iya. ajak kita untuk doa peperangan, doa apa gitu. Iya. Itu makanya jadi kita kalau lagi doa seru peperangan gitu harus unity, harus sepakat, semua harus naik gitu. Apalagi kita kan sudah berbahasa roh semua, harus berbahasa roh semua dengan kencang, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang gitu, jangan. Harus konsen, karena semakin kita bersatu semakin powerful, akan terus naik. Iya. Dan itu lebih cepat ininya, Iya. peperangannya gitu. Jadi itu yang saya dapatkan tadi gitu. Jadi memang kita tidak kebetulan di sini ya, bisa Nyambung gitu tiba-tiba ya. doa untuk Iya, benar. untuk Banten Serang gitu. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan Bu Maria. Saya mau menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan dan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Mari saudara, kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baik melalui firman, doa, pujian, dan penyembahan dan melayani Tuhan. Saya percaya banyak sekali pada akhir-akhir ini saya mendengar ada kesaksian-kesaksian tentang akan terjadi gempa bumi dan tsunami di daerah Banten ya saudara. Karena saya pun diingatkan Tuhan pada tahun 2019 saya juga mengalami mimpi yang sama, yaitu tsunami yang dari Banten itu sampai ke Jakarta saudara ya. Saya melihat gedung-gedung itu runtuh dan juga ada air hitam, air yang merupakan tsunami itu melanda seluruh Jakarta, saudara. Tapi puji nama Tuhan, saya percaya sampai hari ini Tuhan menunda, saudara. Ya, saudara, karena dari beberapa tahun-tahun yang lalu ada BMKG yang akan menyatakan bahwa akan terjadi tsunami di daerah Banten, maupun juga akan terjadi letusan dari anak Gunung Krakatau, saudara ya. Dan juga ada dari beberapa orang yang mempunyai karunia penglihatan mimpi bahwa akan terjadi tsunami di Banten, saudara. Saya percaya, kenapa sampai saat ini ditunda Tuhan? Kenapa sampai saat ini belum terjadi, saudara? Beberapa waktu yang lalu kami ada berdoa di daerah Banten dan Tuhan memberikan pernyataan-pernyataannya. Maka oleh sebab itu saya ambil garis besarnya, kenapa tsunami di Banten itu ditunda Tuhan? Pertama, karena masih banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, anak-anak Tuhan yang menahan bencana. Saya juga mendengar bahwa di daerah Banten walaupun sulit untuk izin membangun gereja, tetapi di sana banyak hamba-hamba Tuhan membuka gereja-gereja di rumah-rumah saudara. Puji nama Tuhan, penuaian pada akhir zaman ini harus terjadi. Ya, kegerakan untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, jadi masih ada yang menahan karena doa-doa orang benar. Yang kedua, Tuhan ingin supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, sehingga mereka boleh mendengar Injil Kerajaan Allah. Jadi masih ada waktu ya, saudara, untuk kita memberitakan Injil segera, secepatnya, karena bencana itu akan segera terjadi. Jadi sebelum iblis menuai jiwa-jiwa, mari kita terlebih dahulu menuai jiwa-jiwa, saudara. Yang ketiga, Tuhan sudah sediakan dana dan biaya untuk penginjilan. Tuhan berikan bendahara-bendahara surgawi, ya orang-orang yang Tuhan percaya sehingga mereka mendanai penginjilan, orang-orang yang mau bergerak, orang-orang yang mau berdiri di garis depan, ya, yang tidak menyayangkan nyawanya, yang tidak takut ya, penginjilan terus dilakukan, dilaksanakan. Yang keempat, memang akan terjadi gempa bumi, longsor, bencana tsunami, dan karena kegoncangan yang akan datang di depan kita ini akan banyak orang untuk datang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari setiap penjuru daerah,
dari berbagai tempat, berbagai suku akan datang kepada Tuhan. Mereka sendiri akan datang dan lapar haus akan kebenaran, dan mereka membutuhkan kabar baik. Mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi penuai-penuai yang kuat di akhir zaman, yang memberitakan Injil keselamatan kepada mereka, karena waktunya sudah sangat singkat. Ya, saya dikasih firman Tuhan di dalam Injil Yehezkel 33 ayat yang ke-11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Amin. Jadi Tuhan itu menginginkan pertobatan orang-orang jahat. Ya, Tuhan itu penuh kasih, jadi masih memberikan waktu. Kenapa orang jahat itu umurnya biasa diberikan umur agak panjang? Karena Tuhan masih memberi waktu untuk bertobat ya saudara. Ya, jadi kita pada tanggal nanti 9, 10 Juli ini akan mengunjungi beberapa gereja di daerah Anyer dan daerah Banten, Carita, bahkan sampai kota Serang. Ada mungkin 4 gereja yang akan kita layani di sana. Kita memberikan juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah bukakan di lumbung-lumbung Yusuf pas Agape ini. Kita bagikan kepada gembala-gembala, kepada jemaat-jemaat, kepada janda-janda yang miskin di sana. Dan kita juga bagikan firman, bagikan kuasa urapan Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang dialirkan melalui kegerakan ini ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita ayo bergandengan tangan menjadi rekan sekerja Allah untuk menyelesaikan destiny, untuk menyelesaikan tugas Bapa, untuk membuat Tuhan Yesus segera datang ya, karena Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara jangan takut, jangan gentar akan masa-masa yang akan ke depan, tapi kita lebih lagi memperkuat hidup kita, manusia roh kita dengan melekat kepada Tuhan. Amin.